Dulu acuhkan panggilan PSSI, kini ex-pemain RC Lens kini ngebet ingin bela timnas Indonesia usai dilatih Patrick Kluivert. Mantan pemain RC Lens yang kini berkarir di Liga Denmark, Brøndby LF, Stig Spiering mengaku dirinya mengatakan ingin bela timnas Indonesia. Stig Spiering merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, kala itu ia menolaknya. Alasannya pemain 28 tahun ini menolak untuk menerima tawaran main di skuad Garuda karena sedang berjuang mencari banyak menit bermain di klubnya. Dulu tawaran itu datang, saya sedang mencari banyak menit bermain, saya masih dipinjamkan ke sana kemari, ucap Spiering di YouTube Omroep Brabant. Kini Spiering berkarir di Liga Denmark bersama Brøndby LF. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ex-RC Lens ini sedang mencari tahu bersama agennya agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama agen, saya sedang mencari tahu cara apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Spiering. Stig Spiering menyebut bahwa ia pernah dikontak PSSI pada tahun 2021, namun ia menolak ajakan tersebut. Nah, kini dirinya akan mencari tahu dan menghubungi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Pada 2021 lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kali. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya. Saat itu saya sedang mencari klub baru, menit bermain yang banyak, nah sekarang saya sudah bersedia. Saya harap PSSI mau menghubungiku lagi, beber Spiering. Timnas Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru lagi nih, muncul tanda Tijs Dallinga ingin perkuat timnas Indonesia. Hal ini tentu akan membuat pelatih Patrick Kluivert full senyum dengan skuad asuhannya akan kedatangan pemain grade A asal Bologna, klub Serie A Liga Italia. Dilansir dari akun Instagram _Indonesia di laman RC-VNL, Marga Dallinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data RC-VNL ada nama Marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok, apakah ada kaitannya dengan Tijal Dallinga? Tanya akun _Indonesia. Kabar beredar bahwa Tijs Dallinga memiliki darah Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Jika ini benar, itu akan sangat menguntungkan, terutama jika orang yang bersangkutan ingin membela timnas Indonesia. Karena itu, untuk mencapai target terdekat mereka, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan penyerang hebat. Tijs Dallinga, yang memiliki tinggi badan 190 cm, mencetak 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan musim ini bersama Bologna. Tijs Dallinga memulai karirnya sebagai pemain profesional di FC Groningen, klub asal Belanda, di mana dia mencetak 12 gol dari 15 pertandingan selama 2 musim, 2019 hingga 2021. Kemudian pada musim panas 2021, Tijs Dallinga diboyong ke SBV Excelsior, klub mantan Nathan Choi Aon. Di sana, dia menjadi mesin gol. Tijs Dallinga mengemas 36 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Akibatnya, Tijs Dallinga diboyong ke FC Toulouse pada musim panas 2022. Di sana, dia tampil luar biasa. Penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol dari 86 pertandingan. Karena banyaknya pencapaian, Tijs Dallinga diboyong ke Bologna pada musim panas 2024, klub di tengah Liga Italia. Dia memiliki kontrak sampai musim panas 2028, dilansir dari laman Transfermarkt, nilai pasar dari Tijs Dallinga mencapai 208 miliar rupiah. Dan posisi yang dimainkan oleh Tijs adalah penyerang, tentu ini bisa menjadi opsi yang baik untuk skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia sekarang sangat membutuhkan eksekutor bola yang cakap saat berada di depan gawang lawan selain Romeni. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, ada pemain keturunan grade A ingin membela timnas Indonesia. Namun, dia tidak bisa menyebutkan identitas pemain tersebut karena belum resmi. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Arya menyebut, sekarang banyak pemain keturunan grade A yang ingin membela timnas Indonesia. Sekarang banyak pemain grade A yang berminat memperkuat timnas, bukan pemain amatir, sebut Arya. Sang pemain sudah menghubungi saya lewat DM Instagram, sang pemain sangat antusias, lanjutnya. Nah, saya langsung memberitahu Pak Erik dan Patrick, responnya juga positif, tapi mungkin masih banyak pertimbangan baru kita proses, tandasnya. Mees Hilger sebut ada banyak pemain keturunan di Belanda yang berpotensi bela timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia.
Bahkan, di Belanda, Mees menyebut jumlah pemain keturunan hingga ratusan bahkan ribuan. Timnas Indonesia belakangan menambah kekuatan dengan melakukan naturalisasi pada beberapa pemain keturunan. Upaya untuk menambah kekuatan lewat pemain keturunan masih belum usai. Menurut Mees, banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan, saat di Belanda, dia mendapat informasi jika jumlah pemain keturunan mencapai ribuan. Dengan impact masuknya beberapa pemain seperti Jay dan Kevin ini, ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa terkhusus di Belanda, kata Mees di kanal YouTube FT20. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia karena apa? Hasil dari teman-teman yang sudah ikhlas, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, imbuh Hilgers. Naturalisasi pemain tidak dilarang oleh FIFA. Pemerintah Indonesia juga sudah punya perangkat undang-undang yang mengaturnya. Namun, belakangan program naturalisasi menjadi diskusi yang cukup menarik. Bagi Hilgers, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik membela Timnas Indonesia, itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi skuad Garuda. Jadi, kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri asalnya, ya tentu buat kita ini positif, ucap Hilgers. Saya sendiri percaya bahwa akan semakin banyak pemain yang memiliki darah Indonesia ingin memperkuat timnas suatu hari nanti, lanjutnya. Tentu kita akan semakin kuat, semakin percaya diri dengan adanya event-event besar yang ada di depan mata, tegas Hilgers. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 25 Maret. Berikut cara Timnas Indonesia finish di posisi runner-up grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 9 poin dan duduk di peringkat keempat. Posisi 3 teratas ditempati oleh Jepang, 20, Australia, 13, dan Arab Saudi, 10. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dua tim teratas bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sudah merebut 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia sekaligus menyegel posisi juara grup. Karena itu, tiket lolos langsung kini hanya tersisa 1 buah. Dari hitung-hitungan, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk finish di posisi runner-up sekaligus lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan tiket lolos langsung tersebut. Namun untuk bisa finish di posisi kedua, hal itu tidak sepenuhnya bisa bergantung pada kemampuan Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih harus bergantung pada hasil tim lain. Di matchday ke-9, Timnas Indonesia menjamu Cina. Sementara itu Australia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi tandang ke markas Bahrain. Di matchday ke-10, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Jepang. Dan di saat bersamaan, Arab Saudi akan duel lawan Australia. Untuk bisa finish di posisi runner-up, Timnas Indonesia wajib meraih 6 poin di 2 laga tersisa. Kondisi itu membuat skuad Garuda bakal mengakhiri fase grup dengan koleksi 16 poin. Bila itu berhasil, Timnas Indonesia juga harus berharap Australia dan Arab Saudi tak mendapat hasil bagus di 2 matchday tersisa. Indonesia mesti berharap Australia kalah dari Jepang. Sedangkan andai Arab Saudi bisa menang lawan Bahrain, hal itu masih belum menutup peluang Indonesia. Yang terpenting adalah di matchday terakhir. Indonesia harus berharap Arab Saudi imbang lawan Australia. Bila semua kondisi tersebut terwujud, Timnas Indonesia akan mengoleksi 15 poin, Australia mencatat 14 poin, kalah dari Jepang dan imbang lawan Arab Saudi, dan Arab Saudi 14 poin, menang lawan Bahrain, imbang lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal finish di posisi runner-up dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kemungkinan akan menambah lagi amunisinya di lini serang. Terbaru, Miliano Jonathans menjadi nama selanjutnya untuk dinaturalisasi. Miliano Jonathans saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Ia merupakan mantan pemain yang berlaga di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Sinyal pemain keturunan Depok ini akan membela Timnas Indonesia yakni lantaran sang ayah, Deco Jonathan tengah berada di Jakarta dan bertemu dengan penasihan strategis Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, RI, Hamdan Hamedan.
Sejumlah foto-foto terkait sang ayah Emiliano Jonathans tengah berada di Indonesia tersebar di sejumlah platform media sosial. Namun demikian, kabar ini belum sampai ke telinga pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Sebelumnya, berdasarkan berita media olahraga ternama, ESPN NL di Belanda, Emiliano telah ditelepon pelatih Indonesia saat itu yakni Shin Tae-yong. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelepon Emiliano Jonathans, tulis ESPN NL. Pemain setinggi 178 cm ini beroperasi di gelandang serang dan penyerang sayap kanan. Ia merupakan pemain keturunan dari Depok, Indonesia. "Gue asli Jalan Pemuda Bang," tulis akun resmi milik Emiliano Jonathans, baru-baru ini. "Keluarga ayah saya berasal dari Depok dan kami masih berkunjung ke sana," lanjutnya. Emiliano Jonathans saat ini baru menginjak usia 20 tahun. Tentunya ini merupakan aset timnas Indonesia untuk ke depan. "Kami berhubungan. Saya memperhatikan pintunya, saya tidak mengunci apapun," ucap Emiliano Jonathans tentang timnas Indonesia, baru-baru ini. Masyarakat Vietnam dengan akun Minsier776, takjub melihat kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun ini memprediksikan ada tim Asia Tenggara lain yang bisa mengikuti jejak timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum timnas Indonesia, ada Thailand dan Vietnam yang lebih dulu mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Thailand tergabung di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 laga yang dijalani, skuad asuhan Kiatisuk Senamuang hanya mendapatkan 2 poin, hasil imbang melawan Australia dan Uni Emirat Arab. Alhasil, skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand finish di posisi juru kunci. Kemudian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman dan Cina. Hasil sedikit lebih baik dicatatkan skuad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, yang mana mengemas 4 poin dari 10 pertandingan. Koleksi 4 poin itu belum cukup menghindarkan skuad asuhan Park Hang-seo dari posisi juru kunci. Saat itu 4 poin didapat setelah bermain imbang dengan Oman dan menang 3-1 atas Cina di kandang sendiri. Hasil paling baik dicatatkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, secara kualitas lawan, rival timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak jauh berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Cina. Meski diapit negara-negara yang rutin dan pernah lolos ke Piala Dunia, kecuali Bahrain yang mentok di babak playoff, timnas Indonesia tidak minder. Skuad Garuda berhasil mengemas masing-masing 4 poin dari Bahrain dan Arab Saudi, serta 1 angka kontra Australia. Timnas Indonesia masih berpeluang mencuri angka dari Cina dan Jepang, 2 lawan pamungkas skuad Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di posisi 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat kelima dan keenam. Jika menang atas Cina di matchday 9 yang berlangsung Kamis 5 Juni 2025, plus di laga lain Bahrain bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat. Hal itu pun menjadi sorotan masyarakat Vietnam. Pada 2022, performa timnas Vietnam paling bagus di antara tim-tim Asia Tenggara lain. Sekarang, Indonesia mendapatkan lebih banyak poin. Tonggak sejauh ini mungkin takkan bisa dilakukan tim Asia Tenggara lain, kata Minsier776, mengomentari perbandingan poin Vietnam dan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 2022 dan 2026. Usai timnas Indonesia kalahkan Bahrain, kini beberapa nama pemain timnas masih jadi sorotan publik. Seperti diketahui, timnas Garuda sukses kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0. Gol tersebut dicetak oleh Ula Romeni di menit ke-24. Kemenangan tersebut tentu tak lepas dari pertahanan timnas Indonesia, keberhasilan Patrick Kluivert dalam memainkan 3 bek yang sudah sering bermain bersama yaitu Justin Hubner, Rizky Ridho, dan sang kapten Jay Itzes. Sebagai bek, Hubner melakukan tugasnya dengan baik karena melakukan 2 tackle yang sangat bersih.
Pemain yang dijuluki preman kartu kuning itu berhasil melakukan tackle krusial saat menghadang pergerakan Husain Abdul Karim di kotak penalti dengan bersih. Alhasil, Hubner tidak mendapatkan kartu kuning. Keberaniannya sekaligus keberhasilannya tidak mendapatkan kartu di laga ini sontak mendapatkan pujian dari Sergio Ramos. Diketahui sebelumnya, pemain nomor punggung 23 tersebut memang sangat akrab dengan kartu kuning lantaran gaya permainannya yang keras dan tanpa kompromi. Buen juego joven, quiero verte en un nivel superior, tulis Ramos di story Instagram pribadinya. Yang artinya, permainan yang bagus anak muda, saya ingin melihatmu di level yang lebih tinggi. Begini pengakuan gila pelatih Jepang soal timnas Indonesia usai gebuk Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lagi-lagi bikin dunia bola melongo. Usai dihajar telak 5-1 oleh Australia, skuad Garuda bangkit dengan ganas dan rebut kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, 25 Maret 2025, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kerennya, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, sampai angkat topi dan lempar pujian gila buat pasukan Patrick Kluivert. Indonesia buktiin mereka punya nyali besar, kemenangan ini bikin Asia takut, katanya, bikin fans Garuda makin bangga. Moriyasu, yang timnya udah lebih dulu hajar Bahrain 2-0 di Saitama, 20 Maret lalu, ngaku terkesan sama semangat juang timnas Indonesia. Mereka jatuh keras lawan Australia, tapi bangkit dan kasih perlawanan sadis ke Bahrain. Itu mental juara, ungkapnya dalam wawancara sama media Jepang. Gol tunggal Ula Romeni di menit 24, berkat umpan ciamik Marcelino Ferdinand, jadi penutup manis buat laga yang bikin jantungan. Bahrain ngotot balas di babak kedua, tapi benteng Rizky Ridho dan Jai Idzes plus aksi heroik Martin Paes bikin skor 1-0 bertahan. Netizen di X langsung heboh, Moriyasu aja takjub, timnas Indo emang kuda hitam. Yang lain bilang, ini bukti Garuda nggak cuma ngandalin diaspora, nyali lokal juga gila. Kemenangan ini jadi angin segar setelah kekalahan dari Australia, dan Moriyasu nambahin, Indonesia punya potensi besar di grup C. Mereka tim yang harus diwaspadai. Kata-katanya seolah siwar halus buat lawan berikutnya, Cina, 10 Juni nanti. Laga ini nggak cuma soal 3 poin, tapi juga bukti timnas Indonesia lagi naik kelas. Erick Thohir, yang turun ke lapangan usai laga, bilang, ini langkah awal, kita harus konsisten. Dengan pujian dari Moriyasu, dunia mulai melirik, Garuda siap gebrak Asia dan kejar mimpi Piala Dunia 2026.